Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Umbu Dawa bersama tim Madalak Apu, Boni Umbu Immanuel C, Dewi Gadi, Doni Besi akan menyampaikan makalah saya dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana pada hari ini dengan judul Analisis Kualitas pada Garam Masak Tradisional di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pendahuluan, garam merupakan satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, di mana garam memiliki peranan strategis yaitu sebagai bahan pokok bagi kebutuhan konsumsi dan juga merupakan bahan baku berbagai industri. Kebutuhan konsumsi antara lain digunakan untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan, sedangkan kebutuhan industri lain adalah seperti peminyakan, tekstil, dan penyamakan kulit. Dalam kesempatan ini kita tahu bahwa garam merupakan sesuatu hal yang esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh bagi kita semua makhluk hidup yang ada, sehingga kalau tanpa garam maka apapun yang kita lakukan akan menjadi sesuatu hal yang sangat bertentangan dalam proses untuk pertumbuhan kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, garam rakyat merupakan kegiatan pembuatan garam yang dilakukan di sebuah tempat di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, di mana produksi garam yang dilakukan masih bersifat tradisional. Di sana kita melihat garam dilakukan proses pemasakannya menggunakan garam krosok atau garam kasar untuk mendapatkan garam yang lebih halus dalam proses pemanfaatannya ke depan. Kita melihat bahwa sistem pengolahannya dilakukan dengan menggunakan garam krosok, dicampur dengan menggunakan air tawar, dilakukan penyaringan. Setelah itu dilakukan dalam satu proses pemasakan selama kurang lebih 7-8 jam, dilakukan penirisan dan pada akhirnya kita mendapatkan garam. Di sini kita melihat rumusan masalah dalam proses yang dilakukan oleh petani garam di lokasi tersebut, bahwa garam merupakan satu bagian yang perlu diketahui tentang kualitas organoleptiknya, rendemen, kadar air, kadar NaCl, yodium, mineral, dalam hal ini magnesium dan kalsium, yang ada di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang merupakan produksi daripada masyarakat setempat. Dan tujuan daripada penelitian ini kami melaksanakan ada dua, yaitu mengetahui teknik pembuatan garam masak tradisional di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dan yang kedua adalah untuk mengetahui kandungan organoleptik, rendemen, kadar air, kadar NaCl, yodium, mineral, dalam hal ini magnesium dan kalsium pada garam masak tradisional di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Selanjutnya, kami telah melaksanakan kegiatan penelitian ini selama kurang lebih 4 bulan, yang dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2020, yang bertempat di lokasi garam rakyat di Desa Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Dan tempat pengujian sampel organoleptik dan kadar air dilaksanakan di Laboratorium Eksakta Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, sedangkan pengujian NaCl, mineral-mineral, dan logam berat dilakukan di Laboratorium PT Saraswanti Indo Genetik Bogor. Pada kesempatan ini, metode penelitian yang dilakukan adalah teknik pengambilan sampel dengan metode deskriptif, kualitatif, kuantitatif. Sedangkan variabel pengamatan kami akan melihat yang berhubungan dengan organoleptik, kadar air, kadar NaCl, mineral, yodium, dan logam berat. Sedangkan model analisis data adalah model deskriptif komparatif. Di sini kita akan melihat tentang prosedur penelitian. Yang pertama, kita akan mengambil garam krosok yang merupakan hasil produksi daripada masyarakat yang ada di tambak dalam proses yang dilakukan, dan kita akan menempatkan pada wadah garam krosok yang dicampur dengan sejumlah air untuk mendapatkan larutan. Dan yang ketiga, hasil yang dari proses penggabungan antara garam krosok dan air tadi akan disaring. Setelah penyaringan, kita akan mendapatkan hasil saringan dan ditempatkan pada wadah pemasakan. Dan setelah dimasak akan menghasilkan kristal garam yang dimasak selama kurang lebih 7-8 jam dan ditiriskan selama kurang lebih 5 jam dan akan di packing di dalam karung yang sudah disediakan.
Ini adalah merupakan prosedur penelitian yang kami lakukan selama melaksanakan kegiatan penelitian. Di sini kita lihat tentang hasil dan pembahasan daripada hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa dari segi organoleptik warna garam yang diperoleh di desa Obelo tersebut ada dua, yaitu putih normal dan putih kecoklatan, di mana rata-rata dari rumah tangga yang melaksanakan kegiatan pengolahan garam, di situ kita melihat parameter warna garam putih normal itu memiliki persentase 93,33%, sedangkan nilai parameter warna garam yang diproduksi desa Obelo yang memiliki warna putih kecoklatan itu ada 6,67%. Jika kita bandingkan dengan satu proses parameter yang kita lihat di sini, bahwa garam yang diproduksi oleh petani garam di desa Obelo itu syarat mutu garam bahkan baku untuk garam konsumsi itu merupakan dalam satu kategori yang cukup baik kalau kita lihat dari segi organoleptik warna. Sedangkan yang berhubungan dengan bau normal dan bau tidak normal, ada 80% yang menghasilkan bau normal untuk garam, dan yang 20% itu adalah bau yang tidak normal. Jadi kalau kita lihat membandingkan nilai organoleptik parameter bau garam yang diproduksi desa Obelo, kita melihat bahwa cukup baik untuk digunakan, dan syarat mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium yang akan dapat dikembangkan ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat tentang rendeman larutan. Rendemen itu adalah satu proses bagian yang cukup penting di dalam mengetahui seberapa besar kemanfaatan daripada garam yang kita lakukan. Ada 93,75% untuk di rumah tangga yang kelima memiliki rendeman yang baik, dan sedangkan di rumah tangga yang pertama itu 93. Kalau kita lihat secara keseluruhan overall dari data rendemen ini, semua ada dalam data yang cukup baik dalam proses pengelolaan lebih lanjut yang berhubungan dengan pemasakan garam yang dikembangkan oleh masyarakat di desa Obelo. Dan di sini kita lihat tentang rendemen garam yang berhubungan dengan rendemen garam. Tadi itu rendemen dari yang pertama kita melihat tentang proses larutan, sedangkan yang sekarang ini kita melihat tentang rendemen garam. Rendemen garam itu mencapai sampai angka 185,01%, dan ada yang terendah itu 182. Kalau kita melihat secara keseluruhan daripada rendemen garam ini, sesungguhnya itu sudah ada di atas standar rata-rata yang dapat dikembangkan untuk bisa memberikan hasil yang cukup baik dalam proses pengembangan ke depan. Dan kadar air dari hasil penelitian yang kami peroleh itu kita melihat rata-ratanya itu ada 5,71 sampai dengan 6,77. Itu ada di bawah standar SNI tahun 2016-2017 mengharuskan maksimal 7%, tetapi yang diperoleh itu masih ada. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat petani garam di desa Obelo itu memiliki standar yang dapat diterima dan sesuai dengan SNI yang kita gunakan sampai dengan sekarang ini untuk standar kadar air untuk garam. Dan kita lihat untuk kandungan NaCl-nya itu di desa Obelo secara keseluruhan 86,77, sehingga kalau kita membandingkan dengan standar yang ada 86,70% kadar garam yang diproduksi desa Obelo itu dibandingkan dengan persyaratan mutu garam konsumsi beriodium yaitu minimal 94%. Syarat mutu bahan baku untuk garam konsumsi ini yaitu untuk garam K1 kualitas baik, K2 itu 95% dan K3. Sehingga kadar NaCl yang ada diproduksi oleh masyarakat garam di desa Obelo itu baru mencapai angka 86,77%, sehingga kita kategorikan masih ada pada standar K3. Dan yang berikut untuk yodiumnya ini kalau kita lihat standar yang sesuai itu minimal 30 kg per miligram, tetapi sesungguhnya yang diperoleh oleh masyarakat desa Obelo itu hanya 4,62 kg miligram. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki ke depan dalam satu tindakan yang kita perhatikan dalam pengembangan lebih lanjut. Dan yang berikut kita lihat tentang magnesium dan kalsium. Untuk mineral magnesiumnya itu kita melihat di sini cukup tinggi, sehingga kita perlu perbaikan selanjutnya. Demikian juga untuk kalsium, kalau kita melihat
dalam satu proses pengelolaannya itu kita harus lihat dari standar awal ketika air masuk di tambak. Dalam proses pengelolaan lanjutnya kita harus sesuai dengan standar baume garam yang ada pada titik setempat pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah tabel yang kita lihat bahwa rata-rata untuk magnesium itu 182 mg per 100 gram, sedangkan kalsium itu ada 136,64 mg per 100 gram. Kesimpulan dari proses ini kita lihat bahwa hampir seluruh dalam proses yang kita lakukan di Kabupaten Kupang, Desa Obelo itu meliputi bahan baku garam krosok 50 kg, menggunakan air tawar 200 liter, penyaringan, air hasil penyaringan dibiarkan selama 30 menit, pemasakan selama 7-8 jam, penirisan 5 jam, packing menggunakan garam plastik berukuran 50 kg dan siap didistribusi. Dan yang kedua, nilai pengujian organoleptik parameter warna normal dan parameter bau normal, rendemen garam berkisar antara 182,37% sampai 185,01% dan kadar air berkisar antara 5,72% sampai 6,77%, kadar NaCl 86,77%, yodium 4,62 kg per miligram, dan mineral magnesium 182 mg per 100 gram, dan kalsium 136,64 mg per 100 gram. Demikian penyampaian yang kami sampaikan. Sekiranya kami dapat mendapatkan masukan, pertanyaan, saran dari seluruh peserta yang mengikuti secara offline maupun secara online kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.